Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Azhar Syukron dari Pendidikan Geografi kelas B dengan NIM 1402620056. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan micro teaching yang mana untuk mengampu nilai mata kuliah strategi belajar mengajar geografi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana semua? Pada sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Mario. Silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita memasuki materinya tersebut, saya akan membacakan tentang KD dan indikator keberhasilannya. Yang pertama itu menganalisis posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu menjelaskan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, menganalisis karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, menganalisis perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, menganalisis potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, lalu mengomunikasikan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu yang ketiga ada menyajikan peta posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu menyajikan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Oke, sebelum kita mulai materinya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke Pak. Oke, thank you Topik. Apakah sudah kelihatan semua? Sudah Bapak. Sudah Pak. Oke, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Next. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia nih. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Oke, ada yang tahu letak astronomis dari Indonesia? Saya Pak izin menjawab. Oke, boleh, silakan Sabrina. Letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, terima kasih Sabrina atas jawabannya. Boleh kita lihat terlebih dahulu. Bener banget. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Lalu yang kedua adalah letak Indonesia sesuai dengan letak geografisnya. Ada yang ingin menjawab? Oke, nggak ada ya? Kita langsung aja. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu ada benua Asia yang ada di bagian utara Indonesia, bisa dilihat di bagian peta sini. Lalu itu ada benua Australia yang di bagian selatan Indonesia, bisa dilihat di bagian peta juga sini. Serta di antara Samudra Hindia yang bagian barat selatan. Nih, barat dan selatan. Lalu ada di Samudra Pasifik, yaitu yang di bagian timur. Oke, letak geologis Indonesia tadi ada yang ingin menjelaskan? Saya izin menjawab Pak. Silakan Mawadati. Untuk letak geologis Indonesia itu terletak di antara 2 sirkum, 3 dangkalan, dan 3 lempeng tektonik Pak. Oke, kita lihat. Oke, jawabannya benar, tapi di sini mungkin ada penjelasan lebih lanjut ya. Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng. 2 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan 1 lempeng samudra, yaitu lempeng Samudra Pasifik. Oke, next. Luas wilayah Indonesia, luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 adalah sebesar
1.913.578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial yaitu pada tahun 2015 sebesar 6.315.222 km persegi. Oke, batas wilayah Indonesia. Di wilayah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Pada wilayah barat, Indonesia berbatasan langsung dengan India. Pada wilayah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pada wilayah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste, Australia, dan Laut Australia. Oke. Batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, ini bisa dilihat pada ada yang tanda di biru ini, yaitu adalah batas ZEE Indonesia atau bisa dibilang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, lalu pada yang garis titik-titik itu adalah batas perairan Nusantara kita. Nah, pada yang warna biru atau hijau agak kebiru-biruan ini adalah laut teritorial kita. Oke, ini boleh di next. Nah, ini karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, kita lihat nih, kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan Indonesia menjadi titik temu antara dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Circummediterranea dan Circumpasifik. Lalu karakteristik perairan wilayah Indonesia itu terdiri dari darat dan perairan laut. Perairan laut itu bisa kita lihat seperti ini, perairan darat itu seperti sungai dan danau. Nah, perairan dan darat itu salah satu contohnya itu sungai. Sungai itu adalah aliran berada di wilayah daratan Indonesia, memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata nih. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan berpola musiman dan kondisi geologis setiap daerah berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada danau. Setelah danau ini ada jenis-jenis dari danau tektonik, danau vulkanik, dan danau tektovulkanik, danau karst. Nah, lalu di perairan laut nih, letak geografis Indonesia berada di antara dua lautan luas yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, yang mana hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Jadi bisa dibilang 75% dari total luas Indonesia adalah perairan. Nah, karakteristik laut Indonesia yaitu ada laut terbuka, lalu yang kedua itu ada laut setengah tertutup, dan lalu yang terakhir itu ada laut tertutup. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Kondisi kedalaman laut Nusantara secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua, yaitu continental shelf besar yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Ini boleh di ini. Oke. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim, kita tahu sendiri itu. Hal itu merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya nih, dan juga zaman Kerajaan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai lautan dengan armadanya yang sangat besar dan mampu mengarungi samudra. Nah, ini kita bisa lihat letak Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya pada abad 6-10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara yang benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri nih. Yang mana Kerajaan Sriwijaya itu menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Untuk mana? Untuk menjadi jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, kayak gitu. Oke, next. Kerajaan Majapahit nggak mau kalah nih. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit nih, aktivitas ekonomi maritim berkembang sangat pesat. Pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu. Di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal di seluruh Nusantara dan mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Oke. Lalu ada pelabuhan-pelabuhan yang penting di Indonesia. Selain di Jawa, banyak juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jaijolo atau Halmahera,
dan Makassar. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu ini ada pola transportasi dunia. Oke, ini kurang gede ya. Pola transportasi darat itu pada area yang putih. Lalu di sini ada pengiriman laut dari pelabuhan-pelabuhan besar nih, dari garis-garis biru. Setiap ininya ada beratnya masing-masing. Letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, yang mana menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Oke, bisa dilihat kan ini Indonesia. Oke, potensi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia dapat menjadi sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan dan jasa. Sumber daya perikanan, ada energi kelautan juga seperti minyak bumi dan lain-lainnya. Sumber minyak dan gas bumi juga seperti yang tadi dibilang di laut Indonesia tuh. Dan juga ada wisata bahari seperti yang teman-teman tahu yang ada di Lombok dan sebagainya. Dan juga ada jasa angkutan laut nih, yang kalau teman-teman ada yang ingin pulang kampung semua kayak ada yang naik kapal pesiar kan ya pasti itu. Nah, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Oke, next. Nah, nih posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu sebagai berikut: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pembangunan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Lalu yang ketiga itu ada komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan koneksitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Lalu yang keempat itu ada diplomasi maritim nih, yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Lalu yang keenam itu ada pembangunan kekuatan maritim. Oke, next kita. Oke, ternyata udah habis. Oke, dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan tentang poros maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia? Saya Pak izin bertanya. Boleh, silakan. Iya, Indonesia sebagai poros maritim dunia, tadi kan ada sebagai upaya untuk menjaga pertahanan kelautan. Kalau misalnya batas wilayahnya itu bertindihan atau berdekatan dengan negara lain, bagaimana Pak ya upaya untuk menjaga ketahanan maritim kita Pak? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Kita tahu bahwasanya masing-masing negara di dunia itu memiliki batas perairan sendiri. Yang pertama dari batas teritorial, yang mana batas teritorial itu sampai negara lain itu nggak boleh memasuki wilayah tersebut. Lalu yang kedua itu ada batas ZEE. Nah, bisa kita lihat sendiri dulu pada sampai mana batas-batas masing wilayah itu ada. Jika misalnya batas ZE masing-masing negara itu tidak ada yang bertabrakan, maka tidak ada yang dirugikan karena masih ada laut bebas yang masih bisa dialiri oleh beberapa kapal yang ada di negara luar, atau bisa di negara luar itu boleh menangkap ikan di wilayah laut bebas itu. Namun ada kasusnya jika ada dua negara yang saling bisa dibilang batas ZE-nya itu bertabrakan atau hampir sama kayak gitu. Nah, itu bakal ada perundingan nanti oleh oleh badan yang akan mengutuskan hal tersebut untuk mendiskusikan bagaimana caranya agar batas tersebut sama-sama adil, tidak ada yang merugikan antara satu sama lain. Seperti itu, Mario. Terima kasih Pak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, mungkin tidak ada yang ingin bertanya kembali ya. Sebelum saya tutup kelas ini, akan ada tes atau evaluasi pembelajaran yang mana membahas tentang poros maritim Indonesia. Itu nanti akan ada quizzes yang akan saya share di grup WhatsApp. Jadi tolong dikerjakan semampu kalian, tidak ada yang mencontek, tidak ada yang bekerja sama. Apapun hasilnya itu adalah usaha dari diri kalian sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Pak, Ya? nanya dong Pak, itu waktunya berapa menit Pak kuisnya Pak? Kuis ya, seselesainya kalian aja.
Tidak Besok berarti nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oke. Oke, asal di pertemuan selanjutnya kalian udah selesai ya. Oke, siapa? Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya Bapak. Selalu.